Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis manajemen pemasaran McDonald dalam menghadapi pasar global. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Niputu Pratnya Yunifisafira, NPM 100. Perkenalkan, nama saya Nika Retnya Prayanti, NPM 061. Perkenalkan, saya Nikada Intan Dewi, NPM 063. Perkenalkan, nama saya Iko Mandedi Ambarayasa dengan NPM 098. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Oktaviani, NPM 104. Baik, di sini kami akan memulai presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada latar belakang. McDonald's adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar dan paling dikenal di dunia. Didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California. Pada tahun 1955, Richard bergabung dan membantu memperluas jaringan ini secara global melalui sistem waralaba. Di era globalisasi pada saat ini, semakin banyak bermunculan franchise yang serupa dengan McDonald's. Franchise itu mulai dari brand lokal hingga yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, terutama di antara perusahaan sejenis, suatu perusahaan harus memiliki beberapa strategi untuk menghadapi ancaman pesaing. Setiap organisasi memiliki strategi yang solid untuk menghadapi perubahan dan ancaman dalam perkembangannya. Seringkali strategi-strategi bisnis yang sudah diciptakan oleh McDonald's tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Manajemen persepsi kesehatan gagal diterapkan karena produk pilihan sehat yang dikenalkan oleh McDonald's seperti salad dan yogurt. McDonald's kesulitan untuk mengubah citranya yang sudah dikenal sebagai restoran makanan cepat saji. Next. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen pemasaran yang dilakukan oleh McDonald's di era globalisasi ini? Yang kedua, apa strategi pemasaran yang diterapkan saat ini memperoleh hasil yang baik? Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana manajemen pemasaran yang digunakan oleh McDonald's dalam menghadapi era globalisasi ini. Tujuan kedua, untuk mengetahui hasil yang diperoleh melalui strategi pemasaran yang telah direncanakan. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori dapat menambah wawasan mengenai permasalahan dalam manajemen pemasaran yang dihadapi perusahaan dan berhubungan dengan dunia kerja. Yang ketiga, dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas. Manfaat kedua, penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi mahasiswa dan memberi ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan perguruan tinggi dan menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa dengan penelitian sejenis tentang analisis manajemen pemasaran yang digunakan oleh McDonald's. Next. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini dimulai dengan bab 1 yang membahas pendahuluan seperti latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini. Bab 2 yang membahas mengenai landasan teori yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan landasan penelitian dan kerangka konsep penelitian. Bab 3 akan dibahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 4 akan membahas mengenai deskripsi dari data yang diperoleh dan analisisnya. Dan yang terakhir ada bab 5, penelitian ini akan ditutup dengan simpulan dan saran-saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada landasan teori.
Philip Kotler dan Kevin Keller menyatakan bahwa pemasaran adalah proses di mana seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan penukaran barang dan jasa. Pemasaran meliputi kegiatan keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujukan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Konsep pemasaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran atau target market. Sektor memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan oleh pesaing. Philip Kotler dan Kevin Keller mengemukakan teori manajemen pemasaran. Dalam teori ini merupakan salah satu yang paling umum digunakan dalam penelitian pemasaran. Philip Kotler dan Kevin membahas manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih target pasar serta membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Teori ini menekankan pentingnya segmentasi pasar, targeting, dan positioning atau STP, serta bagaimana perusahaan harus menerapkan bauran pemasaran atau 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan publikasi penelitian sebelumnya. Untuk melakukan penelitian ini, tentunya tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya penelitian sebelumnya ini akan memperkuat hasil dari penelitian yang sedang penulis lakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga dapat digunakan sebagai pembanding dengan hasil yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari, Pangestu, Erisya, dan Putri pada tahun 2021 dengan judul Analisis Strategi Manajemen pada Restoran Cepat Saji, yaitu McDonald's. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi manajemen seperti apa yang merujuk pada sebuah restoran cepat saji. Metode penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan data yang digunakan merupakan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha restoran cepat saji ini menerapkan strategi manajemen secara tepat dan dapat mempertahankan posisinya meskipun di luar sana masih banyak pesaing dengan jenis usaha yang sama. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suhairi, Asmita, Mahira, Lubis, dan Triani pada tahun 2023 dengan judul Analisis Strategi Bisnis Restoran Cepat Saji McDonald's dalam memasuki pasar global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran apa yang digunakan oleh McDonald's untuk menarik konsumennya ke pasar global. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian perpustakaan. Informasi yang diterima didasarkan pada majalah dan artikel online yang tersedia. Dari penelitian ini diketahui bahwa upaya McDonald's dalam mempertahankan jumlah konsumen terus dilakukan dengan melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan produknya, seperti menambah variasi menu, membuat makanan sesuai rentang usia, mengubah beberapa negara dengan memasukkan cita rasa lokal yang paling populer di menu negara atau daerah tersebut, serta menyediakan tempat makan yang strategis dan nyaman. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Miraji, Hakiki, Susilowati, Barokatin, dan Listiani pada tahun
2024 dengan judul Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba atau franchise pada McDonald's. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis beberapa faktor dari lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui analisis SWOT atau SWOT perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk membandingkan faktor internal dengan eksternal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan untuk merumuskan dan mencapai tujuan perusahaan dengan menerapkan rencana. Ini terdiri dari 9 tugas penting termasuk menilai dalam dan luar, serta menemukan pilihan yang benar. Pilihan strategi dan tujuan utama, menerapkan strategi, dan mengevaluasi keberhasilan proses strategis. Yang keempat, penelitian oleh Priyagani di tahun 2013 membahas mengenai memperkuat manajemen pemasaran dalam konteks persaingan global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperkuat manajemen pemasaran dalam upaya persaingan global. Dari penelitian ini diketahui bahwa strategi pemasaran semakin berkualitas dengan didukung oleh upaya perusahaan yang terus kreatif dan inovatif dalam memproduksi jenis-jenis produk baru yang diminati masyarakat, sehingga konsumen tidak bosan dengan sajian yang monoton. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Inang Sriwiyanti Soge Garoda dilakukan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen Restoran McDonald's Cijantung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, promosi, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen restoran McDonald's Cijantung. Metode penelitian ini diperoleh dari kuesioner atau primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan, harga, promosi, dan lokasi secara serentak atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen restoran McDonald's Cijantung. Baik, selanjutnya next. Nah, di sini terdapat kerangka konsep penelitian McDonald's sebagai salah satu perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan daya saing di pasar yang terus berubah. Dalam upaya pengembangan bisnisnya, ada banyak strategi yang telah dicoba oleh McDonald's untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan seperti melakukan manajemen persepsi kesehatan. Manajemen persepsi kesehatan gagal diterapkan karena produk pilihan sehat yang dikenal oleh McDonald's seperti salad dan yogurt tidak populer seperti menu utama McDonald's, yaitu burger dan kentang. Hal ini McDonald's kesulitan untuk merubah citranya yang sudah dikenal sebagai restoran makanan cepat saji. Selain manajemen persepsi kesehatan, McDonald's juga mengalami kesulitan dalam upaya pemasaran melalui sosial media. Di tahun 2012, McDonald's meluncurkan kampanye yaitu McD Stories di Twitter dengan harapan bahwa konsumen akan berbagi cerita positif tentang pengalaman mereka di McDonald's. Namun, kampanye ini justru diserang dengan
cerita negatif dari pengguna yang malah mencoreng citra McDonald's. Kemudian, adapun pemasaran yang pernah dilakukan oleh McDonald's adalah memberikan harga yang terjangkau, tetapi dalam manajemen pemasaran sering kali muncul ketika perusahaan mencoba menawarkan produk premium atau promosi yang tidak sesuai dengan ekspektasi nilai dari konsumen. Upaya McDonald's untuk meluncurkan produk yang lebih premium seperti signature crafted recipe, menu atau Groundman Burger terkadang gagal menarik minat karena konsumen tidak melihat nilai yang sesuai dengan harga yang ditawarkan sehingga produk tersebut kurang diminati pasaran. Meskipun telah melewati banyak kegagalan, tidak membuat pihak McDonald's menyerah begitu saja. Mereka terus memikirkan bagaimana cara memasarkan produk mereka agar semakin dikenal dunia. Manajemen pemasaran memainkan peran kunci dalam perkembangan bisnis McDonald's, membantu perusahaan ini tumbuh dari sebuah restoran lokal menjadi salah satu jaringan makanan cepat saji terbesar di dunia. Maka daripada itu, kita akan melakukan analisis terkait manajemen pemasaran yang diterapkan oleh McDonald's sehingga produknya masih sangat diminati hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan literatur melalui berbagai sumber yang ditemukan untuk memperoleh hasil. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar yang tertera di slide ini. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Di bawah tersebut terdapat penelitian terlebih dahulu, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data, kemudian pembahasan. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan berupa saran. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana sebuah penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Jalan Tukat Buana yang merupakan tempat tinggal salah satu penulis penelitian ini dengan menimbang alasan karena penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen yang tidak memerlukan kehadiran di lapangan secara fisik. Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel melalui platform digital seperti email atau aplikasi konferensi video, sehingga lokasi penulis tidak menjadi hambatan dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan memanfaatkan kemudahan teknologi, seluruh proses pengumpulan dan analisis data dapat dilaksanakan dari rumah penulis tanpa mengurangi validitas penelitian. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian adalah pokok personal yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah dalam penelitian. Objek penelitian di sini adalah manajemen pemasaran yang digunakan oleh McDonald's. Yang kedua ada populasi dan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti, dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan relevansi partisipasi terhadap topik yang diteliti. Beberapa sampel yang sesuai dengan penelitian ini, yang pertama ada manajer pemasaran McDonald's, yang kedua ada karyawan McDonald's di bidang pemasaran, yang ketiga ada konsumen McDonald's, yang keempat ada pakar atau akademisi di bidang pemasaran, yang kelima ada pengambat industri makanan cepat saji, dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif sehingga metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan melalui studi kasus memiliki literatur yang ditemukan baik melalui buku maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada teori perpositivitis dan digunakan untuk mempelajari kondisi kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup analisis kualitatif, purposive dan snowball sampling, teknik triangulasi atau gabungan data dengan analisis kualitatif atau induktif, dan hasil yang lebih cenderung mikroskopis dibandingkan penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang jelas untuk menganalisis informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola hubungan dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau count analysis. Analisis ini adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan keajekan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol, dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Bernard Belson tahun 1959 dalam Bungin 2011 mengidentifikasikan analisis isi dengan content analysis is a research technique for the object, systematic, and qualitative description of the manifest content of communication. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data oleh Miles and Huberman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada display data atau penyajian data, dan yang terakhir ada simpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada deskripsi data. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Mendeskripsikan informasi dari responden ini ada dua macam. Jika data yang ada adalah data kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui studi literatur. Dalam penelitian ini mencakup informasi dari berbagai sumber teoritis dan empiris yang berkaitan dengan manajemen pemasaran McDonald's. Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal akademik, buku, artikel, laporan tahunan McDonald, serta studi kasus terkait perusahaan. Data ini digunakan untuk mendukung kerangka teori, memahami strategi pemasaran yang telah diterapkan, serta menganalisis tren industri makanan cepat saji secara keseluruhan. Melalui studi literatur, diperoleh beberapa kategori data, yaitu yang pertama, teori manajemen pemasaran. Mengkaji konsep-konsep dasar pemasaran seperti bauran pemasaran 4P, perilaku konsumen, dan teori brand equity. Yang kedua, studi empiris tentang McDonald's. Data ini mencakup laporan penelitian terdahulu yang mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran McDonald's, inovasi, serta adaptasi mereka terhadap perubahan tren konsumen. Yang ketiga, yaitu data industri. Melalui artikel industri dan laporan pasar, diperoleh data mengenai posisi McDonald's dalam industri makanan cepat saji termasuk persaingan global, perubahan preferensi konsumen, dan tantangan yang dihadapi seperti tren makanan sehat dan digitalisasi. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Globalisasi dan adaptasi lokal informasi ini menjelaskan bagaimana McDonald's menerapkan strategi lokal, yaitu global thinking dan local action. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan
melakukan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus, tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Next. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Strategi pemasaran McDonald's untuk pasar global mencakup beberapa aspek kunci yang telah membantu mereka menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Yang pertama yaitu skala global. McDonald's mempunyai kehadiran global yang luas dengan ribuan restoran seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu pendekatan global dan lokal. Mereka menggunakan elemen-elemen global dalam kampanye pemasaran mereka seperti tagline. Yang ketiga yaitu keunggulan dalam penawaran produk. McDonald's menawarkan produk yang unik dan menarik yang menjadi keunggulan mereka di pasar global. Yang keempat yaitu banding yang kuat. McDonald's mempunyai brand yang kuat dan dikenal luas yang menjadi bagian penting dari strategi pemasarannya. Yang kelima yaitu inovasi produk. McDonald's terus berinovasi dalam menu mereka, menawarkan produk baru yang menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen global. Yang keenam yaitu kampanye pemasaran yang menggugah emosi. McDonald's menggunakan kampanye pemasaran yang menggugah emosi yang membantu mereka menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketujuh yaitu aktivitas pemasaran online yang aktif. McDonald's memanfaatkan media sosial dalam platform online lainnya untuk mempromosikan merek mereka dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang ke-8 itu pelanggan yang bahagia. McDonald's berfokus pada pemberian pengalaman pelanggan yang bahagia yang menjadi bagian penting dari strategi pemasarannya. Yang terakhir itu konsep evaluasi kinerja. McDonald's terus memantau dan mengevaluasi kinerja strategi pemasarannya untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada McDonald's, dapat disimpulkan bahwa McDonald's melakukan pengembangan strategi pemasaran pasar global dengan membuat konsepan baru dengan meningkatkan kualitas produk dan harga yang baik. McDonald's telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis global dengan menerapkan strategi pengembangan bisnis yang komprehensif dari ekspansi global hingga inovasi produk dan pelayanan. Perusahaan ini telah membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar makanan cepat saji dan semakin kompetitif. Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, ada pun beberapa saran-saran yang diberikan kepada pihak McDonald's. Wait guys, ulang. Nah. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada McDonald's, dapat disimpulkan bahwa McDonald's melakukan pengembangan strategi pemasaran pasar global dengan membuat konsepan baru dengan meningkatkan kualitas produk dan harga yang baik. McDonald's telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis global dengan menerapkan strategi pengembangan bisnis yang komprehensif. Dari ekspansi global hingga inovasi produk dan pelayanan, perusahaan ini telah membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar makanan cepat saji yang semakin kompetitif. Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, ada pun beberapa saran-saran yang diberikan pada pihak McDonald's. Yang pertama, yaitu memperkuat adaptasi produk lokal. McDonald's perlu terus memperkuat strategi adaptasi lokal tanpa mengorbankan identitas globalnya. Dalam menghadapi pasar global yang semakin kompetitif, McDonald's harus lebih sering melakukan riset pasar lokal untuk memahami perubahan preferensi konsumen di setiap wilayah. Yang kedua, yaitu memperluas inovasi teknologi dan digitalisasi. Inovasi teknologi dan digitalisasi sudah menjadi bagian penting dari strategi pemasaran McDonald's. Namun, untuk memperluas jangkauan pasar, McDonald's disarankan untuk terus mengembangkan platform digital yang lebih terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Konsumen global semakin peduli pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. McDonald's disarankan untuk lebih aktif mempromosikan inisiatif keberlanjutannya, seperti
pengurangan emisi karbon, dan bahan baku yang bersumber secara etis, dan pengurangan limbah plastik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.